Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kebetulan hari ini tanggal 25 Maret 2020 dan bertepatan dari hari Nyepi. Terus bingung mau ngapain, mau keluar rumah untuk jalan-jalan juga pikirnya, karena lagi virus corona jadi takut. Terus mau ngumpul bareng teman-teman di rumah juga, takutnya mereka yang terkena virus terus masuk ke rumah ini. Untuk mengisi kekosongan atau istilahnya gabut, ya mari kita mencoba memasak, sekaligus mencoba memasak. Itu kita hari ini akan masak bakso spesial. Spesialnya kenapa di sini spesialnya itu yaitu resepnya diciptakan sendiri, beda dengan resep-resep yang ada di penjual bakso atau resep-resep yang lainnya. Jadi betul-betul di sini kita eksperimen, dan kalau soal rasa ya kita coba nanti. Oke teman-teman, bahan-bahannya sudah saya siapkan di belakang kamera ini maksudnya. Dan mari kita mulai, let's go. Oke teman-teman, pertama kita akan membuat kuah bakso, yang mana bahan-bahannya sudah saya siapkan di meja ini. Yang pertama ada betis sapi. Betis sapi ini untuk kita buat kuah kaldunya. Kenapa kita pakai betis sapi? Karena sumsum yang ada di dalam betis sapi ini pertama sangat bagus untuk dibuat kuah kaldu dan betul-betul berasa. Oke, lalu yang kedua ada bawang putih, ada kemiri, ada daun bawang, ada ladaku. Untuk lada sendiri teman-teman, ada yang menggunakan lada hitam atau bisa juga menggunakan lada seperti ini. Lalu di sini ada Reiko rasa sapi. Ingat teman-teman, Reiko rasa sapi. Setelah itu bahan-bahan ini akan kita blender, yang mana bawang putih, bawang kemiri sama bawang-bawangnya kita blender. Teman-teman, untuk bawang putih dengan kemirinya biasanya ada yang disangrai dulu baru di blender. Tapi kalau saya biasanya saya langsung blender lalu nanti saya tumis. Kenapa saya lebih utamakan seperti itu? Karena agar rasanya itu benar-benar keluar. Jadi teman-teman, saya tidak menunjukkan memasaknya di sini karena ini saya sementara rekamnya di kamar. Karena malam di kamar, jadi untuk bawa kamera ke dapur itu sedikit ribet. Jadi pada dasarnya cara masaknya sama, yang membedakan adalah bahan-bahannya, yaitu untuk langkah-langkahnya saya jelaskan di sini. Masakan pertama, kita rebus betis sapi selama kurang lebih 15 menit. Lalu setelah itu kita campurkan yang bawang putih yang sudah di blender tadi dan sudah ditumis. Lalu kita campurkan ladaku, reiko dan lain-lain. Biasanya kita tambahkan garam kalau kurang asin. Lalu kita tambahkan gula pasir teman-teman. Kenapa kita harus tambahkan gula pasir? Supaya rasanya lebih gurih. Jadi gula pasir di sini jangan terlalu banyak karena takutnya nanti malah manis. Gula pasir di sini berperan hanya untuk membuat masakan lebih gurih. Oke teman-teman, sambil menunggu kuah yang telah masak, kita akan membuat baksonya. Teman-teman, untuk bakso sendiri bahan-bahannya itu beda lagi. Bahan-bahannya kan beda lagi. Kalau di sini baksonya kebetulan sudah saya buat dari kemarin. Ini teman-teman, baksonya sudah saya buat dari kemarin. Di sini bahan-bahan untuk bakso ini pertama daging sapi segar. Karena saya buat 1 kilo daging sapi segar. Terus digiling, ada campuran bawang putih. Bawang putihnya ada 2. Pertama teman-teman, bawang putih yang sudah digoreng, bawang putih yang masih mentah, dan juga di situ ada reiko sapi, ada tepung kanji. Kalau untuk tepung kanji teman-teman, biasanya saya itu 1 kilo daging saya menggunakan tepung kanji 5 sendok. Kenapa? Supaya daging itu tetap rasanya
keluar. Kebanyakan yang dijual itu lebih banyak tepung kanjinya, jadi tidak terlalu berasa daging sapinya. Oke teman-teman. Nah, lalu untuk bakso itu sendiri teman-teman ada banyak versi. Yang pertama bakso yang biasa, ada juga bakso yang di dalamnya ada telur, bakso yang di dalamnya ada urat, ada sekarang juga lagi tren bakso yang di dalamnya keju, bakso di dalamnya itu bakso sendiri, ada juga bakso yang di dalamnya itu cabe atau sambal. Ada juga banyak versi teman-teman, tapi kalau di sini saya khususkan akan membuat 3 bakso. Yang pertama bakso biasa yang digulung-gulung, yang dibuntal-buntal gitu. Lalu yang kedua bakso tahu balik, namanya bakso tahu balik. Kenapa saya bilang bakso tahu balik? Karena tahunya kita balik. Dan yang ketiga itu bakso kol. Lagi tren tuh lagu kol-kol, bakso kol. Oke, kita mulai membuat baksonya. Let's go. Teman-teman, ini saya sudah taruh air panas. Kenapa? Harusnya biasanya kita rebus, tapi karena saya lagi di kamar jadi saya menggunakan air panas. Lalu di sini ada juga tadi tahu yang sudah saya goreng, terus daun kol yang nanti kita akan taruh ke air hangat dulu supaya layu untuk membuat bakso kol itu sendiri tadi. Nah, jadi teman-teman, pertama adalah baksonya itu kita ambil gini. Ini teman-teman saya sudah cuci tangan jadi tenang. Ini selalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Lalu kita taruh di air panas tadi tuh. Ambil lagi, lalu kita bulatkan seperti ini, lalu kita ambil cungkil gini, supaya kelihatan bulat. Kita ambil lagi teman-teman, lalu kita bulatkan, kita bulat-bulat, lalu kita gini. Oke, jadi kita buat 3 dulu ya, cukup. Berikutnya kita buat bakso tahu balik. Nah, kenapa saya maksudkan tahu balik, yaitu yang pertama, ini tahu kita sudah goreng, lalu kita potong. Ini seperti ingin membuat tahu isi teman-teman. Lalu kita balik tahunya. Kita balik ini karena pertama kita balik tahunya, lalu kita masukkan bakso. Kita masukkan baksonya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kenapa kita balik? Supaya teman-teman nanti kalau tidak percaya teman-teman coba, rasanya lebih enak dibandingkan tahunya tidak kita balik dan lebih garing. Lalu setelah itu kita masukkan lagi ke dalam air panas. Lanjut lagi teman-teman. Untuk tahunya jangan digoreng terlalu lama karena takutnya nanti keras dan nanti malah hancur. Jadi ya lihat aja kalau sudah sedikit matang. Nah, ini masukkan lagi di air panas. Nah, ini yang ketiga. Balik lagi. Masukkan lagi. Oke. Setelah yang ketiga, kita akan buat bakso kol. Nah, kol yang tadi kita sudah rendam di air panas, lalu kita
masukkan baksonya, lalu dibungkus teman-teman, mirip pocong. Kita bungkus mirip pocong. Nah, teman-teman. Lalu biasanya teman-teman orang kukus biar lebih ini, tapi kita tidak perlu kukus karena ada air panas, jadi kita langsung aja dibungkus seperti ini. Nah, ini kan apelnya terlalu besar, jadi kita potong dulu. Jadi mudah ya teman-teman, jangan berpikir bahwa masak itu susah. Masak itu sebenarnya mudah. Contohnya saya juga teman-teman, saya tidak pernah sekolah masak, jadi betul-betul saya otodidak. Kita masukkan lagi, nah, kita bungkus lagi, kita gulung bagai pocong, bungkus seperti pocong. Jadi nah, kita bungkus lagi. Kan ini daunnya kecil, jadi ya kita sedikit aja. Kita bungkus lagi pocongnya. Oke teman-teman, kita sudah membuat 3 jenis bakso, yaitu pertama tadi bakso biasa, bakso tahu balik, dan bakso kol. Nah, sekarang saya teman-teman, karena seperti biasa karena saya rekam di kamar, lalu saya harus pergi masak dan akan menjadikan satu masakan atau satu bentuk bakso yang telah jadi. Jadi let's go teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi sudah dimasak sekitar 30 menitan, lalu sekarang sudah jadi. Jadi teman-teman, sekarang waktunya kita cicipin. Ini tadi bakso kolnya, ini bakso tahunya, baliknya ya, ini bakso biasanya teman-teman. Ini sedangkan minyak ini saya menggunakan Indomie untuk minyak saja teman-teman, tapi kuah yang tadi, kalau untuk kuahnya seperti yang tadi teman-teman. Teman-teman, rasanya itu gurih, betul-betul ada rasa daging sapinya, tapi tidak amis, jadi betul-betul enak teman-teman. Bismillah. Sekarang apalagi kalau makannya hujan-hujan pasti lebih segar teman-teman. Untuk bakso sendiri teman-teman, dagingnya betul-betul rasa. Lalu teman-teman, saya lupa tadi, biasanya orang bikin bakso itu telurnya 2, tapi kalau saya pasti telurnya 5. Kenapa? Di adonan bakso itu sendiri, kenapa saya taruh 5? Karena supaya lebih berasa dan lebih enak, baksonya lebih kenyal. Mantap. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, saya mau katakan bahwa masak itu sangat mudah. Saya secara pribadi tidak pernah ikut kursus masak atau sekolah masak, saya murni otodidak. Awal mula saya belajar masak itu kenapa? Karena ibu saya masuk rumah sakit dan dinyatakan stroke, jadi tidak mampu lagi untuk masak, dan sedangkan kehidupan ini harus berjalan, adik-adik saya harus makan, ibu saya juga harus makan, jadi saya belajar masak dari beliau mengarahkan dan saya melakukannya, dan ternyata berjalannya waktu luar biasa, saya kembangkan dan terus, dan pernah sempat buka rumah makan.
tapi tutup karena lelah, karena harus pulang pergi ke kantor, habis itu sore balik buka rumah makan sampai malam, dan jujur sangat lelah, makanya saya atur. Oke teman-teman, sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video masak lainnya.